Karena orang tua lebih perhatian ketika anaknya melakukan kesalahan dibanding ketika melakukan kebaikan. Juga orang tua itu membanding-bandingkan anaknya. Membandingkan anaknya dengan anak orang lain atau membandingkan anaknya yang baik dengan anaknya mungkin yang kurang baik gitu. Nah, ini juga mungkin berdampak buruk bagi anak kan? Karena dibanding-bandingkan itu, dibanding-bandingkan yang itu aja yang baik jadi saya tidak baik, sekalian aja tidak baik gitu kan. Nah, jadi mungkin orang tua juga jangan membanding-bandingkan anak. Membanding-bandingkan itu jangankan anak. Kita saja nggak mau kan ya? Iya. Saya dibandingkan dengan itu ayahnya ini keren, lu nggak mau. Anak itu kita boleh membandingkan, tapi bukan dengan orang lain, dengan kita, dengan anak kita sebelumnya. Saya tidak pernah meminta dia menjadi ibu saya. Dia bilang kan, saya tidak pernah meminta dia menjadi ibu saya, tetapi takdir ini yang membuat saya menjadi anaknya dia. Berbeda dengan istri ini. Saya yang memilih dia menjadi pendamping saya. Maka saya harus memilih dia katanya. Nah, ini makanya dijadikan dalil sama para istri. Iya, para istri itu pilihlah saya bukan ibu. Biasa orang nyebutnya itu parenting mungkin ya Pak ya. Betul, parenting. Ya, bukan printing ya. Bukan. Walaupun mungkin sebagian orang mengatakan tuh mirip-mirip ya. Iya. Parenting itu orang tua, printing itu kayak orang merin nyetak lah. Iya. Karena memang orang tua dia nyetak anak gitu. Nah, apa sih sebenarnya parenting itu, Pak Khairuddin? Kita sering dengar orang parenting. Apa sebenarnya parenting itu? Parenting itu kan artinya untuk orang tua ya. Belajar menjadi orang tua. Belajar menjadi orang tua. Orang tua itu seharusnya akrab dengan anaknya. Betul sekali. Malah kan banyak kita lihat orang tua itu tidak akrab dengan anaknya. Betul, sehingga anak malu sama orang tuanya, orang tua malu sama anaknya. Nggak enak saya ngajak dia gini. Sehingga anak mencari teman yang ya syukur kalau temennya baik gitu kan, bisa mengarahkan dia kepada kebaikan. Nah, kira-kira gimana nih? Ada nggak resep-resep atau pesan-pesan dari Pak Khairuddin kepada orang tua supaya bisa akrab dengan anaknya nih, khususnya bagi orang tua yang belum akrab sama anak? Ini masalah komunikasi. Iya, komunikasi betul. Gimana? Memang kebanyakan kalau orang tua malu sama anak atau anak malu sama orang tua biasanya segan ya. Iya. Tapi yang paling parah itu sebenarnya anak takut sama orang tuanya. Karena orang tuanya kalau ketemu cuma marah-marah saja. Jadi apapun yang dilakukan anak itu salah gitu. Pokoknya orang tua maunya yang paling benar adalah dirinya. Ini egonya itu mau. Nah, ini apa pesan yang perlu disampaikan kepada beliau-beliau ini? Betul. Ini memang hal yang masalah komunikasi yang harusnya itu ini selesai di TK. Jadi komunikasi efektif, komunikasi produktif dengan anak itu memang hal yang penting dilatih dari semenjak dini, usia dini itu. Yaitu menyampaikan perasaan. Jadi biasanya kalau orang tua melihat anaknya berbuat kesalahan, itu yang ada adalah marah. Misalnya anaknya naik ke tangga, jangan ke situ tuh, itu bahaya itu. Ya. Dia bahkan mungkin anaknya tuh marah-marah, jangan ke situ, jangan tuh marah-marah. Dan anaknya tuh, kenapa marah-marah? Apa masalahnya? Kan nggak tahu. Bingung anaknya. Kok emak saya. Tapi tidak menyampaikan bahwa benar. Jangan ke situ. Ayah atau bunda khawatir kalau adik ke sana itu bisa jatuh. Jadi harus diungkapkan perasaannya khawatir. Bukan marah yang keluar. Benar. Ini mengenal perasaan. Benar. Ternyata ibuku khawatir. Ibuku takut kalau aku kenapa-apa. Ini nggak pernah terungkapkan. Sehingga dia merasa dirinya disayang, makanya tidak diberikan melakukan itu. Gitu, kan? Jadi taunya anak ibuku marah. Ya, benar. Jadi atau misalkan anaknya itu ada dua kemungkinan. Ketika anak itu melakukan kesalahan itu karena cari perhatian biasanya. Iya. Karena orang tua lebih perhatian ketika anaknya melakukan kesalahan dibanding ketika melakukan kebaikan. Contohnya ya, tunggu dulu. Contohnya itu ketika anak, misalkan yang parah ya, dia berantem,
itu orang tua marahnya kayak apa? Kenapa? Apalagi sampai melukai. Iya. Tapi ketika anaknya berbuat baik, itu dia diam saja. Tidak mudah untuk memuji. Tidak ada apresiasi. Apresiasi yang diberikan. Anak sholat sendiri, diam aja, tidak wah Masya Allah, subhanallah kamu sudah hebat, dia sholat sendiri. Benar. Tapi dan nggak pernah dia menceritakan kebaikan-kebaikan anaknya. Yang ada adalah ketika anaknya berbuat sedikit kesalahan, satu RT tahu semuanya. Sehingga anaknya menjadi malah yang paling bahaya adalah anaknya mengklaim, saya memang anak nakal. Ini yang bahaya. Makanya yang paling penting diterapkan dalam pikiran orang tua bahwa anakku adalah anak yang baik. Iya, benar. Maka yang dalam parenting itu dikatakan, tangkap basahlah anakmu ketika berbuat kebaikan, lalu umumkan. Sampaikan ke orang lain atau ke ayahnya atau ke adik-adiknya, hari ini adikmu hebat loh, makan sendiri, nggak perlu dibantu. Benar. Tapi ketika anak kita berbuat yang tidak baik, tangkap basah, lalu bicarakan, hanya kita berdua yang tahu ya, dan jangan diulangi lagi. Iya. Nah ini juga kadang-kadang terjadi di sekolah juga. Iya. Apabila gurunya itu nggak tahu, ketika anak salah langsung diumum, tapi ketika baik didiamkan. Ini yang jadi ketika berbuat jelek malah diapresiasi, ketika berbuat baik diabaikan. Diabaikan. Dan mungkin sering juga orang tua itu membanding-bandingkan anaknya. Membandingkan anaknya dengan anak orang lain, atau membandingkan anaknya yang baik dengan anaknya mungkin yang kurang baik gitu. Nah ini juga mungkin berdampak buruk bagi anak kan, karena dibanding-bandingkan itu, dibanding-bandingkan yang itu aja yang baik, jadi saya tidak baik, sekalian yang tidak baik gitu kan. Nah, jadi mungkin orang tua juga jangan membanding-bandingkan anak. Membanding-bandingkan itu jangankan anak, kita saja nggak mau kan ya. Iya. Saya dibandingkan dengan itu ayahnya ini keren, lu nggak mau. Anak itu kita boleh membandingkan, tapi bukan dengan orang lain, dengan kita, dengan anak kita sebelumnya. Contohnya gimana? Contohnya, kemarin kakak sudah rajin sholat, kok sekarang kurang gitu. Membandingkan itu kan harus yang seimbang. Yang seimbang dengan dirinya ya hanya dirinya saja. Benar. Kalau membandingkan dengan kakaknya, ya kakaknya kan mungkin punya potensi yang lain. Iya, benar. Itu nggak seimbang. Membandingkan harus apple to apple tentunya kan. Benar. Membandingkan boleh, tapi dengan kemarin sholatnya rajin, kok sekarang telat. Gitu kenapa ya? Ada masalah apa? Itu. Karena kalau kita banding-bandingkan itu mungkin makanya muncul wong kong ini kok dibanding-banding gitu kan. Jadi dibanding-bandingkan gitu. Nah, karena juga ketika kita membanding-bandingkan anak kita, biasanya orang tua itu seperti yang tadi Pak Khair katakan itu, kalau yang tidak baik dimunculkan, yang tidak baik diabaikan. Nah, begitupun ketika membandingkan anaknya. Jadi dia lihat baiknya anak orang, dan lalu kepada anak dilihat tidak baiknya. Padahal bisa jadi apa yang dilihat baik di anak orang itu ada ketidakbaikannya. Begitupun kepada anak sendiri. Betul. Ada mungkin kita lihat yang tidak baik kepada anak kita, tapi dia juga punya kebaikan. Betul. Justru kan itu yang harus dimunculkan. Iya, dimunculkan. Tidak apa-apa, dia bisa gini, kamu bisa gini. Ayo. Betul. Seperti dan itu. Ini menurut saya hal yang sangat penting, bagaimana mindset orang tua terhadap anak ini harus selalu positif. Karena jelas sekali kata Rasul ya dalam hadits qudsi, ana ala dzoni abdi. Iya. Saya itu sesuai dengan apa yang hambaku prasangkakan. Nah ini dengan anak kita loh. Ketika kita berprasangka baik, anakku nggak mungkin ini, pasti baik. Mencoba mencari kebaikan-kebaikan yang ada. Jangan malah sudah baik dicari kekurangannya. Namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Tapi bagaimana kita memunculkan potensi atau kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh anak kita walaupun sedikit. Dari potensi yang muncul sedikit itulah kita syukuri, yang akhirnya menjadi bertambah. Jelas, la in syakartum lazidannakum. Dari hal yang kecil itu kita syukuri, kita terima, maka insya Allah akan munculkan sesuatu yang lebih besar lagi. Masya Allah. Nah ini Pak Khair, sering jadi pembahasan kita juga kalau di pengajian terkait
hubungan antara menantu dan mertua. Menantu dan mertua. Iya, iya. Jadi mertua ini kan dia parenting juga, kan dia orang tua bagi anak-anaknya. Nah, Baik. ketika nanti anaknya menikah, dia akan menjadi selain orang tua bagi anaknya, dia juga orang tua bagi menantunya, kan gitu. Iya, betul, nah, betul. Dan fenomena yang terjadi, bagaimana itu nanti Pak Khair melihat dia, menantu laki-laki itu biasanya akrab, malah disayang sama mertua perempuan. Tetapi menantu perempuan biasanya itu tidak akrab dengan mertua perempuan. Oh gitu ya? Ya. Kok bisa gitu? Nih, kalau dia artinya menantu ini laki-laki, kok malah dekat dengan mertua perempuannya gitu. Betul. Tapi kalau dia perempuan menantu ini musuhan. Iya, jarang lah gitu. Iya. Malah kadang-kadang musuhan itu. Iya, seperti itu. Bagaimana kalau dari sisi parentingnya seperti itu? Di mana ini yang perlu diperbaiki gitu? Iya. Yang perlu diperbaiki adalah tentang pemahaman tentunya ya. Karena kalau secara rasa, bagaimana kenapa mertua perempuan ya dengan menantu perempuan itu kurang akrab dekat lagi, biasanya kurang ya. dekat ya. Karena ini masalah rasa. Kalau saya lihat anak laki-laki saya ini dirampok sama anak perempuan. Ada orang lain nggak tahu itu. Saya yang lahirin, saya yang besarin, saya yang biaya pendidikan siang malam. Begitu dia sudah besar, sudah siap untuk mandiri, diambil. Kadang-kadang perempuan ini juga menguasai ini istrinya ini. Yang akhirnya mulailah terjadi ketidakharmonisan. Tapi yang bisa menjadi solusi itu adalah tentang kesadaran beragama. Bagaimana seharusnya seorang istri kepada orang tuanya, bagaimana seorang istri kepada suaminya. Ini kan biasanya memang ada hak-hak yang berlebih. Ya ini bukan wilayahnya, ngatur-ngatur sampai ke dalam-dalam yang akhirnya laki-laki biasanya nggak mau ribet kan ya. Ya udah harus terada gitu. Ini. Tapi kalau pemenantu laki-laki dan ibunya atau mertua perempuan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi akhirnya jarang ada masalah. Dan malah berterima kasih. Iya benar. Anaknya di rumah kok di rumah. Anaknya di rumah dia malah seneng. Tapi kalau yang merasa dirampok kan mertua yang punya anak laki-laki. Itu secara logika juga masuk akal itu. Tapi memang yang bisa menghilangkan rasa itu adalah masalah pemahaman beragama. Pemahaman beragama. Nah, ini yang perlu digarisbawahi memang. Pemahaman beragama. Karena ada apa istilahnya ya? Ada semacam konten lah kita bilang kan. Apalagi sekarang ini kan arus informasi teknologi ini luar biasa. Sehingga kalau tidak dibarengi dengan dasar agama yang baik, ini arus informasi ini membuat orang-orang jadi hanyut. Nah, semisal contoh, ada konten menceritakan tentang seorang dosen bilang sama murid-muridnya, siapa yang akan kamu pilih? Dia bilang kan, antara kalau nanti kamu punya istri, terus punya ibu, punya ayah, punya anak. Kalau kamu harus menghilangkan salah satu dari mereka, siapa yang kamu hilangkan? Nah kan ada seperti itu ya. Nah kemudian dihilangkan anaknya. Terus tinggal 3. Dari 3 ini siapa? Kalau kamu harus menghilangkan satu, siapa? Dihilangkan bapaknya. Tinggal istri dan ibunya. Nah kalau dari 2 ini, kalau kamu harus menghilangkan salah satunya, siapa yang kamu hilangkan? Konon katanya ini mahasiswa ini. Nah setelah lama berpikir, yang dihilangkan ibunya. Lalu si dosen bertanya, kenapa yang kamu hilangkan ibumu, tidak kamu hilangkan istrimu? Nah memang ini jawaban atau narasi yang dibuat ini membuat orang mungkin menjadi
lebih memilih istri ketimbang ibunya. Betul, betul. Dia bilang apa? Narasinya begitu indah. Kalau ibu atau bapak atau anak, kalau anak saya bisa bikin anak lagi, tidak apa-apa saya kehilangan anak. Kalau bapak malah tidak terlalu dekat lah dengan bapaknya. Kalau ibu, saya tidak pernah meminta dia menjadi ibu saya. Dia bilang kan, saya tidak pernah meminta dia menjadi ibu saya, tetapi takdir ini membuat saya menjadi anaknya dia. Berbeda dengan istri ini, saya yang memilih dia menjadi pendamping saya, maka saya harus memilih dia katanya. Nah ini makanya dijadikan dalil sama Para istri. para istri untuk pilihlah saya bukan ibumu. Nah makanya penting sekali tadi pemahaman agama itu, Betul, betul. bahwa kalau anak laki-laki itu selamanya dia harus berbakti kepada orang tuanya. Sehingga kalau istri paham ini, insya Allah tidak ada hubungan yang tidak harmonis baik dengan mertua laki-laki maupun mertua perempuan kalau memahami posisinya. Iya. Nah, sehingga saya setuju sekali. Ini solusi terbaiknya adalah pemahaman agama yang baik. Karena kadang istri itu kewajibannya kan taat sama suaminya. Dan ini melampaui batas, ngatur-ngatur semuanya. Ya, harusnya malah istri mengingatkan kewajibannya dengan orang tua sudah atau belum. Ini kan yang harus dilakukan. Jangan ketika suaminya ingin memuliakan orang tuanya, jangan nanti gimana. Ini biasanya seperti itu kan. Iya, benar, ini sudah benar, kelihatan benar. tanda-tanda melampaui batas. Nah makanya penting bagi laki-laki itu masalah parenting itu dari ikhtiaruz zaujah. Memilih istri itu kan penting. Masya Allah. Maka Rasulullah sudah mengajarkan itu ya dengan bermacam-macam teksnya yang kita tahu. Maka jadi untuk mendapatkan anak yang solihah itu bukan ketika pas lahir, bukan ketika pas mengandung, tapi dimulai dari pas memilih pasangan itu juga lebih penting lagi. Oh, itulah maka dikatakan al-ummu madrasah ya. Ya, madrasatul ula ya. Jadi artinya memilih sekolah. Nah, gitu kan. Betul. Memilih sekolahnya. Sekolah pertamanya kan. Ya, jadi bagaimana kita memilih sekolah yang baik untuk anak-anak kita. Nah, jadi makanya bagaimana kita mencari atau memilih ibu yang terbaik untuk anak-anak kita, karena dia akan menjadi sekolah yang pertama bagi anak-anak kita. Itu luar biasa. Dan ibu yang baik pasti beragama, tahu dan paham dengan agama. Bagaimana akan melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soleh sementara dia itu nggak tahu tentang hukum syariah, hukum agama. Itu kan hal yang nggak mungkin lah kalau secara logika itu. Kecuali setelah menikah, kemudian dia belajar lebih tekun tentang agama, ya wallahu alam itu. Tapi minimal standarnya kita ya, dia sudah tahu agama dari awal. Sebelum menikah, jadi benar-benar harus persiapan gitu ya. Jadi kalau parenting itu menyangkut pranikah lah gitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian setelah menikah. Jadi parenting itu terbagi banyak nih. Ya. Apa jadi, saja? ada yang bagian pranikah, ada faknya di situ, membahas bagaimana ketika nanti pas memilihnya, adabnya dan lain-lain itu masalah parenting pranikah. Kemudian ada parenting untuk orang tua khusus ya yang mendidikan anak usia sekian. Kemudian ada juga masalah keremajaan dan lain-lain itu sesuai dengan usianya. Jadi kita paham bagaimana menghadapi setiap masa anak-anak kita. Ya, anak-anak remaja nggak bisa disamakan dengan anak kecil tentunya ya. Cara berbicara pun berbeda. Bahkan ketika contohnya kita berbicara dengan anak yang masih usia SD, tentunya kita berbicaranya pun akan menunduk, berhadapan-hadapan. Kita menampakkan wajah kita yang sejajar dengan mereka, tidak berdiri, anaknya ngeliatnya apa Pak. Terus ketika sudah remaja, cara berbicaranya nggak berhadapan-hadapan seperti ini, tapi mungkin lebih sama-sama menghadap ke depan, dirangkul, karena dia sahabat kita.
Oh iya. Ini masalah komunikasi juga sebenarnya. Bagaimana memegang bahunya kamu itu sudah remaja. Jadi tidak kayak sahabat gitu kan ya, jalan bersama. Betul. Maka yang tadi saya katakan di awal itu, orang tua itu seharusnya akrab dengan anaknya. Ya. Anak harus akrab dengan orang tuanya. Ya. Kalau anak belum bisa akrab dengan orang tuanya, orang tua harus mengakrabkan diri dengan anaknya. Kenapa nggak akrab? Kayak menurut saya karena masalah komunikasi. Komunikasi yang kadang-kadang orang tua terlalu jaim mungkin bisa jadi. Benar. Kadang banyak orang tua yang berada di dekat anaknya tapi tidak menyatu dengan dia. Karena mereka hanya mengawasi saja. Tidak masuk ke dunianya. Iya. Mengawasi anak main bola dengan main bola dengan anak itu berbeda. Iya. Makanya saya lebih senang kalau dengan anak itu, ayo Pak Har ikut ya. Itu akan mereka merasa lebih nyatu. Iya. Oh, awas, situ. Ini contoh-contohnya. Benar. Nah, ini biasanya orang tua lebih pada mengawasi. Nah, kalau ingin komunikasi hangat, menyatu dengan mereka menyatu, masuk ke dunia mereka. Dan mereka akan mudah sekali untuk diambil hatinya kalau kita udah masuk ke dunia anak-anak itu. Tapi mungkin juga orang tua juga harus artinya memperhatikan porsinya, Pak. Betul. Ya. Karena kadang-kadang ada juga orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, justru dia yang diatur jadi sama anaknya gitu kan. Dia diatur, saya maunya begini, saking akrabnya malah bukan akrab yang mengarahkan, malah akrab yang menjerumuskan jadinya. Pokoknya yang penting anak seneng, yang penting anak gini, jadi orang tua yang takut sama anaknya gitu. Nah ini harus, makanya agama mengajarkan kita Tuha, ya kan? Ya, jalan tengah. Jalan tengah yang kayak namanya ya. Jalan tengah ini memang solusi tengah tapi tidak setengah-setengah. Jalan tengah seperti itu. Baik. Nah, sehingga itu mungkin pesan juga kepada orang tua, jangan jaim, jangan juga terlalu memanjakan anak sehingga kesannya kok anak yang ngatur orang tua gitu kan. Pastinya ada porsi-porsi yang memang orang tua juga kan punya tujuan pendekatan itu untuk dalam rangka bisa memahami anak itu. Iya. Untuk bagaimana menggali anakku itu sukanya di apa sih, potensi di mana, sehingga kita mudah untuk mengarahkan sesuai dengan bakat minat yang dimilikinya. Jadi ketika kita nggak dekat, khawatirnya kita nggak tahu seperti apa anak kita. Taunya pulang baik, ternyata di luaran kita nggak tahu, itu kan bahaya. Nah, dan yang paling bahaya itu yang disampaikan di awal, dia curhat dengan orang lain karena nggak dekat dengan kita. Iya benar. Dan curhatnya ke orang yang salah lagi, ini tambah bahaya lagi. Iya. Maka kegagalan seorang tua itu ketika dia tidak bisa menemukan potensi yang ada pada anaknya. Kegagalan orang tua adalah ketika orang tua tidak mampu menemukan potensi yang ada pada anak-anaknya. Itu sedih sekali. Masya Allah, pas sekali ini. Kalau dari segi parenting, Pak, anak perempuan itu seharusnya dia itu lebih dekat atau lebih akrab dengan ibunya atau dengan bapaknya atau dengan dua-duanya? Ya, idealnya dua-duanya. Tapi anak perempuan itu biasanya sebaiknya dekat dengan ayahnya, biar dia punya sosok pasangannya itu dan kedepannya itu. Karena kalau anak laki-laki itu kebalikannya, dekat dengan ibunya. Itu tuh selayaknya seperti itu, karena nanti dia akan belajar. Biasanya kalau yang dia punya positif berpikir dengan laki-laki, apalagi ayahnya memberikan contoh yang baik, itu dia akan tidak mudah tergoda oleh laki-laki yang tidak baik gitu ya. Karena dia memiliki sosok ayahnya. Itulah salah satu tugas bapak supaya anak perempuannya mengatakan, saya akan mencari suami seperti bapak saya. Tapi bapaknya harus soleh ya. Makanya harus dia menjadi ayah yang ideal kan. Tidak mungkin seorang anak perempuan akan bilang saya akan mencari suami seperti bapak saya, tapi bapaknya nggak soleh kan. Jadi ini tantangan sebagai orang tua. Atau boleh saya katakan keberhasilan seorang bapak adalah ketika anak perempuannya mengatakan, saya akan mencari
pasangan atau suami seperti Ayah, bapak saya. betul. Begitupun sebaliknya. Keberhasilan seorang ibu adalah ketika anak laki-laki mengatakan, saya akan mencari istri seperti ibu saya. Yang baik, yang solihah. Jadi bisa dia bagaimana mengatur hubungannya dengan mertuanya. Masya Allah. Dengan mertuanya dia nyambung, dengan orang tuanya tetap berbakti. Betul. Kan gitu. Nah. Saya jadi merinding nih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pak Khair ngomong putra-putri berapa? Alhamdulillah sudah 4. Oh, sudah 4 ya. Ya. Bukan baru 4 ya. Ya sudah 4. Sudah nih. Iya. Karena kata ahli bahasa, kalau kita bilang sudah berarti sudah cukup. Oh, gitu. Berapa anaknya? Sudah 4. Sudah 4, ya, berarti tidak nambah lagi. Tapi kalau ditanya berapa anaknya, baru 5 misalnya, Iya. kemungkinan nambah. Iya. Cuman kadang-kadang bapak-bapak kalau ditanya berapa anaknya, dia bilang sudah 2 gitu Sudah kan. 2, iya. Tapi giliran ditanya istri berapa, baru 1. Luar biasa. Nah, apa namanya, keakraban seperti inilah yang seharusnya dibina dalam keluarga ya Pak ya. Betul. Insya Allah hubungan yang hangat akhirnya akan memunculkan energi-energi positif. Masya Allah. Ya, di antara keluarga itu menjadi komunikasi terbangun dengan baik. Tentunya ini adalah hal berharga yang akan menjadi pengalaman berharga bagi anak-anak di masa yang akan datang. Ya benar. Karena benar. kebanyakan ini ya, apalagi untuk anak-anak usia dasar. Jadi orang-orang yang melakukan kriminalitas atau kejahatan di usia dewasa itu ternyata dia punya pengalaman jelek di usia kecilnya. Itu hampir semuanya para pelaku-pelaku pelencengan dari hal-hal yang baik ya, itu karena punya pengalaman tidak baik di masa kecilnya. Baik itu di lingkungan keluarga maupun tetangga dan masyarakat ya. Intinya ada juga yang di sekolahan. Di sekolah juga benar. Jadi makanya benar. idealnya nih ya, bagaimana kita menjadi, kalau kita ingin punya anak yang baik, maka pertama kita harus menjadi orang tua yang baik. Setuju. Usia 0 sampai 5 tahun, anak itu idolanya adalah orang tuanya. Iya, benar sekali. Ayahku, kata ayahku, kata ibuku, gitu kan seperti itu ya. Pokoknya nggak mau, pokoknya kata ayahku. Tapi kalau nanti usia SD, itu ayah dan ibu kurang laku. Kata guruku. Kata guruku. Berarti yang kedua, kita harus memilih sekolah yang baik. Sekolah yang baik, benar. Gurunya, programnya, kurikulumnya, lingkungan sekolahnya. Itu. Dan yang ketiga adalah usia SMP SMA. Aku itu temanku. Dia akan ikut temannya. Temanku gini kok, temanku gini tuh kalau udah remaja itu. Benar. Maka penting kita memilihkan teman yang baik untuk anak-anak kita. Jika dia melihat orang tuanya baik, guru-gurunya baik, teman-temannya baik, maka aku pun akan menjadi orang yang baik. Amin. Ini hitung-hitungan seperti hitungannya. Iya. Insya Allah pribadi yang baik terbentuk dari orang tua yang baik, guru yang baik atau sekolah yang baik, dan juga teman-teman yang baik. Ini rumus. Itu kan baru 3 tadi Pak. Ya. Jadi 0 sampai pra SD, orang tuaku lah, bapakku, ibuku. Bapakku, ya. Kemudian begitu SD, kata guruku. SMP SMA, kata temanku. Kalau setelah SMA, aku. Oh aku. Itulah aku. Aku adalah gabungan dari orang tuaku, guruku, dan temanku. Sudah nggak berubah lagi, itu udah jadi udah dewasa. Oh, saya kira tadi waktu anak-anak apa kata bapakku atau apa kata ibuku, kemudian SD apa kata guruku, SMP SMA apa kata temanku, tamat SMA apa kata pacarku. Begitu tamat kuliah apa kata istriku. Iya. Enggak. Jadi muter dia. Muter terus enggak ada. Terus aja ya. Nih, terakhir Pak. Tadi menarik statement Pak Khair bilang hampir semua orang yang melenceng dari kebaikan itu memiliki pengalaman yang tidak baik ketika waktu kecilnya. Ini hampir ya, itu statement Pak Khair.
Nah, bagaimana pendapat Pak Khair ini? Ada kaitan juga dengan hubungan orang tua dan anak. Statement yang mengatakan anak-anak yang dibesarkan dengan kemanjaan oleh orang tuanya itu biasanya berpotensi menjadi anak yang kurang berbakti. Dimanjakan ya. Ya. Karena kalau menurut Pak Khair, karena di beberapa kejadian saya lihat itu biasanya anak-anak yang berbakti itu justru dulu ketika dia jadi anak-anak tuh hidupnya susah, penuh perjuangan, orang tuanya artinya tegas gitu. Tetapi sebaliknya anak-anak yang masih kecil ini dimanjakan, oh ya, nggak dikasih jatuh, mau apa dibeliin. Justru ketika dia besar dia ngelawan sama orang tuanya. Sehingga statement yang saya katakan tadi, anak-anak yang dimanjakan oleh orang tuanya justru ketika dia besar itu lebih berpotensi menjadi anak-anak yang kurang berbakti. Bagaimana kalau menurut Pak Khair? Ini butuh pembahasan lebih dalam kalau menurut saya. Karena kalimat dimanjakan itu berarti apakah artinya hanya diberikan fasilitas secara materi saja atau seperti apa? Kemudian yang kedua, anak yang dididik dengan keras itu apakah ini nggak disayang juga? Saya lebih menyayangi anak itu bukan berarti memanjakan. Tapi menyayangi anak itu memberikan sesuai dengan haknya. Ya, misalkan anak ketika anak itu pas malam-malam minta hujan-hujanan. Kalau apakah ketika yaudah kamu gak apa hujan-hujanan sana, bentuk manja atau seperti apa, atau ketika jangan ini malam nanti kamu biasa sakit. Ini apakah mana yang dimaksud memanjakan itu mana? Ini saya masih antara agak memanjakan dan tadi tegas tadi itu ya. Itu. Yang sayang itu yang mana? Kalau misalkan mau main hujan, ya nggak apa-apa, yang penting kamu senang. Itu kira-kira bentuk manja atau bukan? Nah ini ahli parenting aja yang bisa jawab nih. Ya artinya yang nggak berbakti mungkin yang pertama dia memberikan apa saja yang lost control lah gitu ya. Itu ya, jadi artinya memanjakan ya. Tapi yang tidak memberi itu bukan berarti nggak sayang, tapi malah itulah yang sayang. Iya benar. Jadi ini masih harus pemilihan katanya harus lebih tepat itu kan, itu nggak sekilas saja untuk menilai. Oh ini ternyata yang dididik keras, karena jangan-jangan yang dididik keras itulah yang dididik dengan penuh cinta. Nah kamu saya kasih uang jajannya pas ya, biar kamu bisa belajar mengatur. Tapi yang kamu kamu ayah kasih uang terserah kamu, habisin semuanya. Iya. Yang sayang kira-kira yang mana nih? Yang diberikan uang pas atau yang tanpa batas? Yang diberikan uang pas. Tentunya jelas secara ya dia nggak pernah dididik, dia hanya diberikan untuk tanpa ada didikan lalu benar. Maka layaklah kalau nanti yang lebih berbakti adalah yang dididik dengan cinta itu, walaupun secara kasat mata mungkin bapaknya kok tegas sekali, kejam sekali, dikasih uang pas itu. Tapi malah itu yang sayang kalau menurut saya. Berarti intinya pendidikan ya. Betul. Ya. Intinya pendidikan. Mau seperti kesannya manja atau tidak manja, yang penting ada unsur pendidikan di sana. Ada kalau bahasa sekolahnya ada kurikulumnya. Ada kurikulum. Arahnya itu kemana sih kita memperlakukan anak seperti di rumah tangga juga harus ada kurikulum ya, tidak hanya di sekolah ya. Kurikulum itu malah kalau saya kurikulum yang paling banyak itu di rumah. Tapi kadang nggak disadari. Iya. Jadi belajar itu kan tidak hanya di sekolah. Di rumah itu banyak sekali materi-materi yang bisa kita ajarkan. Contohnya orang sholat id, biasa sholat id. Sholat id itu di sekolah jarang lah. Karena pelaksanaan sholat itu tuh biasanya dilakukan ketika bersama dengan keluarga kan. Itu momentum. Ada takbiran, takbiran itu. Gurunya kan hanya teori saja pun kadang-kadang nggak nyampe ke situ. Iya benar. Banyak. Atau ketika ada orang meninggal, itu nggak harus di sekolah disampaikan kan, itu biasanya ya ada orang meninggal, iya biasa itu orang tua itu kan kurikulum orang tua itu. Nah Nina, kalau ada orang meninggal ini kita harus mengucapkan apa?
Bismillahi. Nah, ayo kita datang ke sana. Takziah. Benar. Itu kadang-kadang dilewatkan. Ada Benar. momentum-momentum penting yang malah kadang-kadang diabaikan oleh orang tua. Momentum untuk mengajarkan mereka tentang sholat jenazah atau bahkan tentang keempati. Yuk kita mengucapkan bela sungkawa itu. Banyak sekali kurikulum yang bisa disampaikan di rumah ya. Benar, orang tua itu. Itulah makanya pentingnya persiapan sebelum menikah ya. betul. Supaya kayak tadi kita bisa menciptakan suasana pendidikan dalam rumah tangga kita gitu. Bagaimana kita mau menciptakan suasana pendidikan kalau misal mohon maaf orang tuanya misal tidak berpendidikan gitu kan. Betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Khair bincang kita Sama-sama. pada kali ini. Luar biasa nih informasi yang menarik bagi orang tua